Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Cipta Sarana Cendekia pada konten podcast Vokasi dalam Podcast. Kali ini saya bersama narasumber saya, siswa PKL terpadu periode bulan Juli 2023. Langsung saja, silahkan perkenalkan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Alintina Nur Azizah, kelas 12 dari SMK PGRI 2 Nganjuk. Nah, halo, panggilnya siapa nih? Alin. Oh, halo Alin. Alin ini merupakan siswa PKL terpadu periode bulan Juli 2023 yang sebelumnya saya udah ngobrol nih sama Alin. Kalau Alin ini pernah mengikuti lomba ya, lomba akuntansi. Di sini aku mau nanya nih, apa sih pengalaman yang kamu dapat, kemudian apa yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti lomba tersebut? Kalau pengalamannya yang saya dapatkan yaitu ketika saya mengikuti lomba tersebut, saya melihat di babak presentasinya itu teman-teman semuanya itu kayak lancar-lancar gitu ngomongnya, jadi bisa belajar lah dari mereka. Dan yang bikin saya mau ikut lomba itu awalnya karena penasaran gimana sih lomba akuntansi itu, kayak urutan babak-babaknya atau gimana, kayak intinya ingin seru-seruan aja sih. Oh, jadi Alin ini kayak punya jiwa kompetitif nih. Iya. Pengen berkompetisi bersama teman-teman, pengen tahu bagaimana dunia olimpiade atau lomba itu, ya kan? Kemudian Alin ini sebelumnya aku juga ngobrol nih. Nggak cuma ikut olimpiade juga kan Alin ini. Iya. Alin juga itu kan ketua English Club di SMK PGRI 2 Nganjuk. Iya. Boleh cerita ini Alin, bagaimana nih pengalaman kamu sebagai ketua di English Club? Ya, sejauh ini masih aman-aman aja. Dari kan awalnya saya suka belajar bahasa Inggris itu dari SMP. Yang awalnya saya juga pernah ikut lomba storytelling 2 kali di SMP. Terus akhirnya waktu masuk di SMK itu tiba-tiba minat ikut extra English Club dan nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak yang milih juga sebagai ketua. Oh gini, kemudian ini kan Alin bergabung di English Club. Kemudian apakah hal tersebut itu membuat Alin menyadari kalau bahasa Inggris itu sangat penting, utamanya di era saat ini? Ya, untuk sekarang ini pastinya tentunya di era yang modern bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya, dimana-mana itu kayak udah pakai bahasa Inggris semua. Dapat menunjang karir juga, dan kalaupun mau ngobrol sama warga negara asing juga kita bisa. Dan kadang-kadang orang itu akan terlihat lebih kompeten dan berwawasan luas ketika orang tersebut bisa menguasai bahasa Inggris. Bagus sekali nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut jejak Alin nih buat join English Club. Kemudian ini Alin, sebelum berangkat PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia, yang mana ini kan jauh dari rumah, bagaimana kamu mempersiapkan diri? Kemudian apa sih harapan kamu atau ekspektasimu selama mengikuti program PKL terpadu? Kalau untuk persiapannya, menurut aku yang pertama itu mentalnya sih, soalnya kan karena mentalnya nih karena buat jauh, para Gen Z, buat para yang seumuran sama Alin, mentalnya perlu dipersiapkan. Karena kan juga first time, jauh dari rumah, jauh dari orang tua, jadi kayak harus membiasakan gimana hidup mandiri. Iya sih. Tapi karena ada teman-teman juga, jadi bisa santai. Oh gitu. Ini satu pertanyaannya belum kejawab nih tadi. Apa sih ekspektasi atau harapannya? Kalau ekspektasinya dari sini, dimana kakak kelas juga kan pernah. Oh, jadi ini tuh kayak basic experience dari kakak kelas gitu ya? Karena kakak kelas sharing, jadi kamu kayak mengikuti, pengen nih. Iya, karena kakak kelas sharing, jadinya kayak mikir, oh di sana kayaknya seru banget deh. Terus akhirnya minat deh kesini. Akhirnya di sini seru nggak sih? Seru banget. Seru banget. Kemudian ini, aku mau tanya lagi soal bagaimana sih kamu mengatasi tantangan menjalani PKL yang jauh dari rumah. Kemudian bagaimana kamu untuk menjaga tetap semangat dan tetap termotivasi selama mengikuti program? Secara yang pertama tadi jauh dari rumah, kemudian lingkungan itu yang berbeda kan daripada yang di Nganjuk sama di Malang. Gimana tuh, bisa dijelasin? Kalau tantangan kayak setiap hari itu berasa tantangan banget soalnya. Tiap hari challenging bagi Alin.
Tapi penuh tiap tantangan. tapi tiap malam itu kayak selalu mikirnya itu pokoknya besok harus semangat. Siapa Oh. tahu hari esok itu akan lebih Berat. seru lagi. Akan lebih seru lagi dari hari kemarin. Wah, gitu. nah itu loh. Jadi bukan hari besok akan lebih berat, tapi hari besok akan lebih Lebih seru seru daripada lagi. hari ini. Kemudian ini nih. Sebagai siswa yang lagi menjalani PKL nih, apa yang menjadi aspek paling berkesan selama mengikuti program ini? Kalian berapa lama sih udah di Cipta Sarana Cendekia? Baru mau 3 minggu. Mau 3 minggu, Iya. programnya Alin kan 1 bulan, Iya. jadi tinggal 1 minggu ya. Iya. Wah, berpisah nih kita sama Alin. Gimana sih kesannya Alin selama 3 minggu itu? Kalau yang paling seru di sini, yang paling berkesan, Ya. itu ya cara mengajarnya, di mana miss-missnya itu dan juga mister-mister yang ngajar di sini, mereka gimana cara mereka menularkan semangat ketika mengajar, itu benar-benar kayak bikin kita juga bisa menerima setiap materi yang disampaikan. Itu benar-benar berbeda sekali dengan apa yang kita dapatkan di sekolah. Jadi kayak belajar di sini nggak pernah bosan sih. Waduh, ini nih, aku mau tanya aja deh. Apa sih salah satu aja yang buat beda antara di sini sama di sekolah mengenai pengajarannya? Mungkin karena yang instrukturnya yang mengajar juga kan kayak hampir seumuran Oh, ya, hampir jadi seumuran, jadi kayak lebih memahami ya, gitu lebih ya. klop gitu. Nah, ya lebih klop nih kalau belajar di Cipta Sarana Cendekia karena tim instrukturnya masih muda-muda ya, Lin? Iya. Next ini aku mau tanya lagi, banyak tanya nih aku jadinya. Bagaimana kamu mengatur waktu untuk mengelola tugas antara PKL sama tugas sekolah? Gimana? Ya sejauh ini kalau dari sekolah belum ada tugas sih, karena kan juga habis liburan, Oh, terus iya sekarang sih. masih masa-masa MPLS, jadi belum banyak tugas dari sekolah. Tapi cuman kalau dari sini sendiri juga ada tugas, cuman ya kita pasti bisa ngatur. Kalau pulang dari PKL biasanya kita bersih-bersih dulu, terus masak, baru mandinya gantian kan di kos, Ya. dan kita baru bisa ngerjain tugas itu kalau habis maghrib biasanya. Nah itu teman-teman, salah satu tips mengatur untuk biar bisa ngerjain tugas, nggak kelewat tugasnya, ngerjainnya habis maghrib. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya nih aku mau tanya soal ini. Bagaimana lingkungan di PT Cipta Sarana Cendekia ini mempengaruhi perkembangan pengetahuan sama keterampilan kamu di bidang akuntansi? Berpengaruh nggak sih? Itu sangat berpengaruh sekali tentunya, dimana kalau dalam bidang akuntansi sendiri tentunya kayak pengetahuannya itu lebih meningkat banyak. Lagi. Dimana di sekolah juga nggak terlalu banyak juga materi yang diberikan, tapi ketika di sini benar-benar diulas secara mendalam gitu. Kita dibuat kenalan lagi ya sama Iya. akuntansi. Nah, buat teman-teman yang masih kayak merasa jauh atau bahkan merasa salah jurusan di akuntansi, teman-teman bisa nih mengikuti jejaknya Alin buat berkenalan ulang sama akuntansi di PT Cipta Sarana Cendekia melalui program PKL Terpadu. Ya kan Alin? Iya. Oke. Kemudian ini aku mau bahas lagi nih. Bahas soal Alin sebagai ketua English Club. Apakah kamu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan memperkuat kemampuan bahasa Inggris teman lain saat menjalani PKL yang jauh dari rumah? Karena gini, kan kalau di sekolah kamu mungkin ketemu sama temenmu cuma waktu sekolah aja Iya. kan? Nah kalau di sini kan kamu ketemunya waktu pulang dari PKL, Iya. hampir sampai tidur pun sama temennya kan? Gimana tuh? Kalau itu kemarin kan juga sempat ada tantangan juga dari Mr. Alfi. Nah apa tuh tantangannya? Mau tahu nih? Kayak latihan ngobrol bahasa Inggris meskipun sedikit-sedikit gitu. Oh, latihan ngobrol bahasa Iya, Inggris. di kos 1 minggu diagendakan 1 hari ngobrol pakai bahasa Inggris itu. Dan jalan? Iya, dikit sih, tapi nanti Oh, pada aduh. nggak berani ngomong. Oh, kalau- aduh. Iya, Jadi kalau- diem-dieman. Iya, jadi diem-dieman. Cuman kalau bahasa Inggris itu kan penting ya, Iya, entah mereka penting nanti banget bakalan melanjutkan ke jenjang kuliah ataupun Iya. kerja. Jadi ya saya sebagai ketua English Club di sekolah tentunya harus mengenalkan juga pada teman-teman saya yang sekarang PKL di sini, kayak bahasa Inggris tuh penting loh. Kadang-kadang kalau ngomong juga ada yang medok gitu. Gimana? Can I take mandi? Oh, can I take adus? Iya, kadang-kadang ada yang gitu juga sih. Kayak campuran juga sama, kan ini
kosnya barengan sama teman-teman yang dari Situbondo juga. Jadi campur sama bahasa mereka juga gitu. Tapi sejauh ini nyaman nggak sih selama? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Oh, oke. Selanjutnya mau tanya lagi soal ini. Aku mau tanya lagi soal apa yang kamu harapkan dan ingin dapatkan selama menjalani program PKL di Cipta Sarana Cendekia. Apakah ada keterampilan atau pengetahuan khusus yang ingin kamu peroleh? Karena kan kalau sebelumnya aku tanya soal ekspektasi kamu. Iya. Nah, ini aku lebih spesifik mau tanya soal apa yang ingin kamu dapatkan selama program PKL terpadu. Tentunya kalau itu pastinya ingin mendalami ilmu saya di bidang akuntansi ya. Karena kan dari sekolah juga tidak mendapatkan materi sebanyak itu. Dan kemarin ada yang bikin saya tertarik itu materi sosial media spesialis ya, yang disampaikan Miss Vianda. Miss Vianda nih. Itu bikin saya jadi tahu gimana sih cara mengolah sosial media dengan baik dan benar. Bisnis ya. Iya, supaya bermanfaat bagi orang-orang juga. Kayak tidak hanya menjual sensasional saja. Ya, jadi kayak sosial media itu nggak cuma kayak kita posting aja ya kan, ada ilmunya kan. Menarik sekali nih karena kayak ini PKL terpadu nggak cuma materi akuntansi sama pajak ya, Alin ya. Ada salah satunya tadi itu materi sosial media spesialis. Itu sangat penting nggak sih menurut kamu? Iya, penting sekali. Dimana kan sekarang zamannya juga sudah maju. Banyak apa-apa sosial media ya kan. Apa-apa kan pasti sosial media. Jadi kayak untuk kemampuan mengolahnya generasi sekarang ini harus bisa gitu loh. Jadi harus cakap sosial media. Nah, oke, jawabannya bagus sekali nih Alin. Terima kasih dong buat Miss Vianda yang udah ngajarin sosial media. Terima kasih Miss Vianda. Oke, selanjutnya ini Alin. Oke, selanjutnya ini. Bagaimana pengalaman lomba sebelumnya yang pernah kamu ikut membantumu nggak sih di PKL Cipta Sarana Cendekia? Apakah ada perspektif atau keterampilan yang kamu bawa dari pengalaman tersebut? Ini, misalnya kan tadi kamu ngobrol soal kalau di lomba itu ada presentasi. Iya. Dan di Cipta Sarana Cendekia programnya juga ada presentasi kan? Apakah itu berpengaruh dan apa sih menurut kamu deh? Apa deh? Iya, kalau itu ya presentasi tadi kayak karena udah pernah ikut lomba itu juga, jadi kayak sekarang udah nggak kaku lagi gitu. Waktu SMP dulu, apalagi waktu COVID itu kan kayak jarang ngobrol sama banyak orang. Iya, itu kayak ngobrolnya cuma di HP kan? Iya, kayak introvert banget. Kayak introvert banget. Kayak circle-nya juga cuman temen SMP itu 3 orang. Ya Allah. Terus kemarin-kemarin cuma sama itu. Sangat kayak solid sekali. Ketemu sama orang baru itu kayak nggak berani ngobrol banyak gitu. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah ada peningkatan. Iya. Next ini aku mau tanya masih soal program nih. Karena kan ya yang tadi jauh dari rumah, Nganjuk ke Malang jauh. Pernah pulang nggak sih? Nggak pernah kan? Pernah. Nah, belum. Jadi selama PKL 1 bulan ini udah diniatin buat di Malang aja kan? Soalnya enak di Malang. Waduh, soalnya enak di Malang. Nah, ini teman-teman yang jauh di Malang ini bisa nih ke Malang dengan alasan PKL terpadu. Ini sih, stres gak sih selama jauh dari rumah? Atau malah seneng-seneng aja? Kalau stres, nggak sampai stres sih, cuman pernah waktu baru satu hari di sini sama temen-temen itu nangis juga. Ya Allah, nangis nangis gimana tuh? Kenapa tuh? Nangisnya soalnya kangen sama ibunya. Ya, padahal baru 1 hari. Iya, baru 1 hari di sini. Terus padahal udah video call juga, tapi ada yang malah nangis juga, tambah nangis gitu. Jadi yang pertama itu pasti ada yang stresnya mungkin dari pertama aja kan. Hari selanjutnya udah kayak lebih happy, lebih kayak kalau udah ngobrol sama teman-teman juga pasti stresnya udah hilang. Nggak sampai sih kalau stres banget. Kalau tekanan tadi, kalau stres tadi kan katamu nggak ada nih. Kemudian kalau tekanan ada nggak sih? Kayak mungkin miss-missnya terlalu banyak ngasih tugas atau apa deh gitu. Iya, mungkin kayak ada ya kadang-kadang dari miss ini ngasih tugas, terus dari misi yang lainnya juga ngasih tugas gitu, tapi tetap aja sama teman-teman nanti dikerjain habis maghrib sampai selesainya jam berapa gitu. Besoknya kalau udah bangun tidur ya fresh lagi. Nah itu teman-teman, kalau ada tugas banyak itu dikerjakan satu-satu, bukan ditinggalkan. Ya kan Alin? Iya. Nah, oke teman-teman, kita udah tahu nih soal keseharian Alin sebagai siswa PKL terpadu di PT Cipta Sarana Cendekia yang kurang lebih udah 3 minggu ya. Iya. Minum dulu nggak sih? Udah kayak
serak gitu. Iya. Silakan minum dulu, Lin. Gimana, seger gak? Iya. Udah panjang banget nih kita ngobrolnya. Cuma udah tinggal berapa nih aku mau tanya. Masih pengen tahu sebenarnya, masih pengen tahu lebih lanjut lagi soal Alin. Cuma ini karena keterbatasan waktu, jadi persingkat aja nih. Iya. Kembali ke topik yang tadi. Bagaimana PKL di PT Cipta Sarana Cendekia ini mempengaruhi motivasi dan minat Alin untuk mengembangkan karir ke depan? Kan Alin ini masih belum tahu nih. Aku masih belum tahu nih. Alin mau ngapain ini setelahnya? Mau jadi apa? Kemudian apa sih dampak dari adanya Alin buat PKL di sini? Yang pertama aja dulu deh. Alin mau jadi apa? Atau setelah ini mau ngapain? Pengennya kalau setelah ini tuh lanjut kuliah. Tapi kemarin karena kayak ada motivasi juga dari miss-missnya, dimana miss-missnya itu juga bisa bekerja sambil kuliah. Jadi menurut saya kalau bisa diringkas, kenapa enggak gitu. Oh, bisa 2 kenapa 1? Iya. Nah, kalau dalam konteks ini bagus ya teman-teman. Bisa 2 kenapa 1? Bukan yang 2 atau 1 yang lain. Boleh lanjut apa tadi? Kalau pengennya itu lanjutin kuliah dan pengennya masuk di UNAIR sih. Wah, luar biasa. Ini mau jurusan apa nih? Mau jurusan akuntansi. Wih, akuntansi UNR ini salah satu itu jurusan terbaik, ataupun kalau nggak salah aku pernah lihat itu akuntansinya ranking 1 di Indonesia loh. Keren banget nih. Semoga bisa masuk Alin di tahun depan. Amin amin. Kemudian ini Alin, kan tadi soal studi ya. Kamu masih belum bahas soal karir kamu ke depan gimana? Atau mungkin setelah lulus dari UNAIR atau gimana? Ya pengennya kalau setelah lulus dari UNAIR mungkin bisa melanjutkan, gimana kan jurusannya yang saya ambil juga jurusan akuntansi. Saya pengen kerja jadi akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan. Jadi Alin ini maunya jadi akuntan internal yang mengurus untuk pengelolaan keuangan di perusahaan ya. Kenapa sih Alin mau milih itu? Kenapa nggak jadi auditor aja atau akuntan perpajakan aja? Iya, sempat minat sih itu sebenarnya kalau dengar cerita dari miss-missnya, mister gitu, gimana cerita kayak tentang pengalaman mengaudit, kerjanya sampai malam gitu, tapi sangat menarik sekali. Iya, tapi ya tetap aja kan setiap orang punya keinginan beda-beda gitu. Tapi kayak tertarik juga sih kayak jadi auditor, seru juga. Waduh, jadi karena Alin tadi suka challenge ya kan. Alin mau men-challenge dirinya buat jadi auditor nih teman-teman. Semoga jadi the next auditor. Kemudian ini Alin, apa pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan selama menjalani PKL terpadu di PT Cipta Sarana Cendekia? Kemudian bagaimana hal tersebut membentuk pandanganmu tentang dunia usaha, dunia industri? Kalau pengalaman paling berharganya yaitu ya tadi latihan hidup mandiri, terus intinya ketemu sama banyak teman-teman juga yang dari Lamongan, dari Kendit, dan dari Pagerwojo ya. Itu menambah kayak wawasan berkomunikasi gitu, yang awalnya nggak terlalu berani ngobrol sama orang baru, dari sini jadi berani kan. Terus kalau latihan hidup mandirinya yaitu di rumah biasanya belum bisa masak, tapi sekarang jadi bisa masak. Iya, soalnya sama bertahan hidup. Sama teman-teman juga diajarin gitu. Terus kalau pandangannya tentang dunia usaha, dunia industri, ya itu saya jadi tahu kan di sini PKL di Cipta itu bertemu dengan banyak pegawai yang kerja di Cipta ya. Jadi kayak di konsultan pajaknya juga kan. Jadi kayak kita lebih tahu tuh. Ya, kalau bagaimana ternyata ruangan kerjanya ya kan. Dunia kerja itu seperti itu. Dan mendengar cerita dari miss-missnya, mister-mister di sini itu kayak ternyata dunia kerja itu sekeras itu. Waduh, dunia kerja itu sekeras itu. Tapi kan ini Alin suka banget sama tantangan kan. Jadi itu membuat Alin lebih tertantang nggak sih buat masuk dunia kerja? Iya, tentunya tertantang sekali. Dan kalau dilihat di Cipta ini solidaritasnya sangat tinggi sekali. Terima kasih nih Alin. Karena memang di Cipta ini
basis perusahaannya itu kekeluargaan. Jadi setiap staf itu merangkul. Nah, kita udah lama banget nih ngobrol nih Alin. Udah dari awal sampai akhir ini. Juga terima kasih nih buat teman-teman Cipta udah nyimak kami sampai saat ini. Kali ini untuk yang terakhir deh. Aku mau tahu, bisa nggak sih Alin kasih pesan, kesan ataupun harapan buat siapa aja deh, bisa teman, adik kelas ataupun siapapun yang lagi nonton kali ini. Ya, buat teman-teman yang rasa mungkin salah jurusan ya, intinya harus bisa menerima karena kita udah mau jalan 3 tahun juga di SMK. Kalau 3 tahun itu kita buang sia-sia, itu bener-bener kayak kita cuman ngebuang waktu aja gitu. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyukai jurusan tersebut. Mungkin yang awalnya kita masuk karena paksaan orang tua atau apapun itu, langkah pertama yaitu adalah suka. Kalau kita suka mungkin bisa kita terima ya materi setiap materi yang diberikan oleh guru kita di sekolah. Udah cukup Alin itu aja, nggak mau nyampein pesan ke guru ataupun sekolah ataupun siapa yang berkontribusi buat Alin saat ini? Ya, terima kasih untuk guru-guru di sekolah karena sudah merekomendasikan PKL di Cipta Sarana Cendekia, karena itu membuat saya menjadi tahu tempat yang seharusnya saya datangi untuk menambah pengetahuan saya di bidang akuntansi. Nah, terima kasih nih buat guru-gurunya Alin, guru-guru di SMK PGRI 2 Nganjuk yang udah memberi motivasi dan mengarahkan Alin untuk mengikuti program PKL terpadu di PT Cipta Sarana Cendekia. Kali ini aku mau menyimpulkan Lin dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir bahwa ini akuntansi itu nggak harus dibenci, ataupun kita jangan sampai merasa salah jurusan, karena kayak tadi Alin bilang di pesan kalau yang pertama harus dilakukan itu adalah suka, yang kemudian kita terima. Kemudian setelah suka dan kemudian kita terima, jadi kita bisa menjalannya dengan enjoy nih. Itu buat teman-teman ya. Kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sama Alin sampaikan, dan buat sharing-sharingnya untuk ke depan mungkin bisa kita ajak collab lagi nih buat Alin. Entah saat kita ke SMK-nya Alin ataupun Alin datang lagi ke sini. Iya. Semoga bertemu lagi di kemudian hari dengan keadaan yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast. Vokasi dalam podcast.